Oke, terima kasih Mas Angga dan Bapak Ibu yang bergabung di sini. Perkenalkan sama saya Agung seperti yang sudah disebutkan Mas Angga tadi. Saya termasuk yang paling junior dari tim ini. Eh, Meskipun begitu ya saya berusaha untuk saling belajar kepada para senior. Oke, untuk tema tadi disebutkan Mas Angga itu ada model pembelajaran bahasa Arab untuk profesi khusus atau survival strategik bagi native speaker. Kalau kita diskusi awal itu mungkin yang mengarah ke yang pertama itu nggih, tentang bagaimana bahasa Arab itu tidak hanya sebagai bahasa untuk memahami agama tapi juga bahasa untuk berbagai profesi. Jadi tidak hanya untuk memahami kitab kuning lah bahasa gampangnya gitu, tetapi juga bagaimana bahasa Arab itu bisa ditempatkan sebagai alat untuk komunikasi dari berbagai profesi. Nah, itu mungkin kalau menurut sahabat Nabi Pak Abu Bakar ini di Jordan itu kan ada kayak apa nggih, lembaga gitu nggih. Itu yang memang mengajarkan bagaimana bahasa Arab itu untuk berbagai profesi. Itu nggih mungkin bisa kita diskusi napa mungkin bisa diskusikan. Pak Bakar, Pak Bakar mungkin. Pak Jes, ada yang mau disampaikan mungkin? Nanti bersama Mas Terima Dukon kasih. dijelaskan spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Gufron. Ini sebenarnya tujuan utama kita program ini pertama silaturahim akademik ya. Jadi ini menjadi tuntutan perguruan tinggi kita bahwa kita tidak hanya mengembangkan keilmuan itu tidak hanya di tempat sendiri tapi juga bagaimana berkolaborasi sekaligus melakukan silaturahim akademik. Bagaimana mengembangkan, terutama kalau saya kan bidang saya bahasa Arab, maka ya bergelut di bidang pembelajaran bahasa Arab itu. Nah, yang kedua itu juga menjadi tugas kita masing-masing dosen untuk melakukan riset penelitian. Nah, penelitian itu ada yang kompetitif, itu akan didanai meskipun sifatnya SBM. Jadi SBM itu ya nanti dananya itu ya sesuai dengan pengeluaran kita ya. Jadi ini ada anggaran 90-an lah ya, 90 juta. Tapi itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi semua harus ada laporan keuangannya. Jadi ini karena ini anggaran negara, sifatnya rigid, SBM bukan SBK ya. Sifatnya rigid. Tetapi namun demikian itu ada tagihannya, itu nanti outcome dari kegiatan ini adalah publikasi Scopus. Nah, itu menjadi kewajiban dari kegiatan ini. Maka kita kemarin diskusi sama teman-teman, kira-kira apa ya yang bisa kita riset di UIN di Malang berkolaborasi dengan luar negeri ya. Karena kampus kita sedang membawa misi internasionalisasi lah, atau sedang meningkatkan reputasi internasional. Karena itu ada riset kolaborasi ini diantaranya, termasuk nanti ada kunjungan ke luar negeri dalam rangka riset itu juga dalam rangka itu. Termasuk ini untuk kenaikan pangkat kita ya, para dosen itu melakukan riset itu untuk kenaikan pangkat. Nah ini saya pribadi kemarin kan vakum ya, tidak melakukan penelitian. Nah ini coba kita kemarin
Saya pribadi melakukan penelitian, saya ngajak Mas Bakar, beberapa topik yang kemarin kita diskusikan, yang topik tentang resistensi bahasa Arab itu sebenarnya itu bukan di Yordan kalau itu ya. Kalau itu lebih di Saudi ya. Karena sekarang ada fenomena di Saudi itu justru sekolah-sekolah maju itu sedang ini apa ya, sedang seneng-senengnya bahasa Inggris. Jadi di sekolah-sekolah Arab itu justru pakai bahasa Inggris. Nah, kalau Arab saja sudah meninggalkan bahasa Arab, padahal Arab itu kan yang punya bahasa ya. Nanti bagaimana masa depan bahasa Arab? Nah, itu sebetulnya yang awal yang kita mau gagas kalau di Saudi ya. Nah, kemudian Mas Bakar menginformasikan kalau ada Mas Gufron ini, nah, maka lalu berdasarkan informasinya di Yordan itu ada lembaga pendidikan yang melayani spesifik purposes ya. Jadi lembaga kursus atau lembaga pendidikan yang melayani pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan-tujuan khusus. Nah, ini saya kira itu menarik bagi Indonesia ya, khususnya di UIN Malang sendiri belum ada yang khusus itu. Biasanya pembelajaran bahasa Arab itu ya hanya untuk komunikatif ya secara umum ya. Kan for specific purposes lah. Kalau di Yordan ada, saya kira itu menarik untuk kita lakukan riset. Saya kira jelas nanti kegunaan dari riset itu di samping kita akan mendapatkan khazanah pengetahuan baru tentang bagaimana metodenya, bagaimana tujuannya, bagaimana media yang digunakan, sampai bagaimana evaluasinya ya kira-kira seperti itu ya. Ya, karena di Indonesia sebenarnya sudah ada ya. Cuman saya hanya selentingan di Jawa Barat itu eh, ada tahu saya itu dari mahasiswa saya ya, mahasiswa pasca. Ada mahasiswa yang ngajar, kebetulan ngajar bahasa Arab di sana di daerah Bandung. Itu ngajar bahasa Arab untuk tentara. Kemudian tentara ini hanya tentara beberapa yang mau ditugaskan ke Timur Tengah ya. Itu sebenarnya kan hampir sama, cuman saya belum tahu banyak itu. Yang saya tahu ya ada mahasiswa saya yang ngajar di sana itu aja. Tentu ini menjadi referensi ya, sehingga nanti kalau kita melakukan riset di Yordan itu nanti bisa menjadi perbandingan ya. Tentu tidak hanya itu ya. Lain-lain saya kira juga bisa kita dapatkan dari proses riset itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan niat kami. Barangkali selebihnya mungkin Mas Gufron bisa menyampaikan sesungguhnya apa yang bisa dilakukan riset di Yordan. Apa benar tadi yang lembaga itu? Atau mungkin ada pandangan-pandangan lain. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan, mungkin yang lain menambahkan. Langsung aja Mas Gufron, mungkin bisa memberikan ya respon atau tanggapan dari perbincangan kami di Win Malang. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para senior, para asatiz, salam takzim dan hormat kami. Mohon izin Bapak Ibu kalau suaranya kurang jelas, ini menjelang waktu berbuka. Jadi sisa tenaga ini insya Allah akan Cukup jelas, cukup jelas. Cukup jelas, Ustaz. saya optimalkan. Baik Bapak,
Saya izin menanggapi pertama terkait apa tadi rencana judul penelitian. Itu menyinggung tentang pembelajaran bahasa Arab ya untuk spesifik purposes purpose, dan yang kedua itu tadi tentang resistensi bahasa Arab dan bahasa asing. Sedikit mundur balik ke belakang dulu, saya Ahmad Gufron Pak, S2 di Philadelphia University of Jordan. Perusahaan saya sastra Arab dan linguistik. Cuman sekarang konsentrasinya insya Allah saya akan lebih fokus ke linguistik, ya, khususnya di komparasi morfologi dan finologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dan S1 saya di University of Jordan, jurusan sastra Arab. Sekarang kesibukan sehari-hari itu lebih di kedutaan sebagai pegawai setempat, pegawai lokal, KBRI Yaman di bidang politik. Nah, jadi mengingat kedutaan kita di Yordania itu merangkap Palestina, Pak, yang sekarang kita tahu bahwa ya suasana baik saja, dan beberapa hal lain profesi kami juga menyangkut tentang perlindungan WNI. Jadi fokus sekarang itu sebenarnya di bidang politik keamanan, Pak, dibandingkan bidang kami sendiri di sastra Arab. Ya, mengingat situasi perang dan ya tadi lagi-lagi sampai sekarang SDM kedutaan juga terbatas, Pak. Mungkin tahu bahwa Kementerian Luar Negeri khususnya untuk diplomat-diplomat yang di Timur Tengah itu kan masih jarang yang menguasai bahasa Arab ataupun menguasai peta politik Timur Tengah secara spesifik. Seperti itu, Pak. Tapi sedikit tadi bahas tentang judul penelitian yang Bapak ajukan. Kalau untuk saya mau menanggapi pertama ini, Pak, terkait bahasa Arab dan mungkin sedikit profiling tentang bahasa Arab dan dialek Yordania. Dialek Yordania sama seperti dialek Syam pada umumnya, dekat ke Syam yang Palestina bagian tepi barat, Pak. Kalau Bapak mungkin pernah melihat para penyanyi dari Palestina, Darwish dan lain-lain, kemudian Al-Khalil dan lain-lain. Nah, dialek Yordania itu kurang lebih dekat ke dialek Syam. Nah, tetapi kalau Syam itu kan identik dengan Sundanya bahasa Arab, Pak, mungkin ya. Terkenal dengan yang diajarkan, kemudian dialeknya yang lembut. Nah, tetapi di bahasa Sunda sendiri juga ada Sunda Jawa Barat dan Sunda Banten, Mbak. Nah, Yordania itu Sunda Banten. Jadi versi itulah, Pak. Nah, ini yang kedua karena dia pengaruh baratnya praktis secara eksplisit bahasa Inggris itu menjadi bahasa pengantar dan yang banyak digunakan di Yordania, Pak. Nah, tadi saya ingin sedikit menanggapi terkait resistensi karena kebetulan kami lumayan intens juga, Pak, datang dan pulang pergi ke Saudi ya, baik itu untuk Saudi Arabia, baik untuk keperluan wisata ataupun profesi dan juga kuliah. Kalau kami komparasikan, sebenarnya yang sangat rentan terhadap asimilasi bahasa Arab dan Inggris yang perlu diselamatkan itu adalah bahasa Arab di Yordania, Pak. Faktanya, mungkin bisa dilihat bagaimana para pejabat tinggi Yordania itu banyak sekali yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu di atas kemampuan bahasa Arabnya, Pak. Bahkan Raja Yordania sendiri dan Ratu Yordania mengklaim bahwasanya bahasa Inggris mereka adalah bahasa ibu
sedangkan bahasa Arab mereka adalah bahasa yang kedua. Em, Kemudian dengan adanya fenomena sosial media dan Yordania sebagai pusat pariwisata, khususnya pasca COVID-19, pasca recovery ini, Yordania itu sangat diminati oleh para wisatawan karena kemampuan warga lokal dalam menuturkan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Perancis mungkin, Mbak ya. Dan kalau melihat dari penelitian yang jurnal yang diterbitkan oleh University of Jordan pada tahun 2022, bahwasanya di bahasa slang atau bahasa sehari-hari Yordania itu kurang lebih 20% anak muda zaman sekarang di Gen Z di Yordania itu menggunakan bahasa Inggris sebagai pengganti kosakata bahasa Arabnya, Pak. Nah, jadi tantangannya memang kalau untuk diteliti terkait resistensi bahasa Arab, tantangan kemunduran dan degradasi bahasa Arab di Yordania itu bisa dibilang hampir mengkhawatirkan, khususnya di kalangan anak muda, Pak. Baik itu di sekolah internasional maupun di sekolah swasta. Kalau di sekolah swasta sudah bisa dipastikan bahwasanya murid itu lebih condong menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dan kami kebetulan tinggal di distrik yang dinamakan Abdun. Abdun itu adalah international district di Kota Amman, Yordania. Daerah sini adalah daerah diplomatik, kemudian daerah perusahaan, daerah perkantoran perusahaan multinasional yang sekelilingnya itu banyak sekali fasilitas yang didirikan oleh lembaga-lembaga asing, baik itu Amerika ataupun Uni Eropa. Kecenderungan anak muda di Yordania, khususnya di distrik Abdun, untuk menggunakan bahasa Arab itu sangat minim dan bisa dibilang sangat mengkhawatirkan, Bang. Baru-baru ini sebenarnya itu pernah ada diskusi dengan dosen kami di salah satu stasiun televisi Yordania mengenai fenomena, kalau di kita itu mungkin fenomena slang bahasa Jakarta Selatan. Nah, di sini pun sama, Pak, slang Jordan Selatan, yaitu Abdun Shimali. Nah, kurang lebih fenomena itu sudah dijadikan atensi oleh para peneliti dan dosen di banyak universitas di Yordania. Jadi kurang lebih itu, Pak, terkait resistensi bahasa Arab. Contoh sedikit, Pak ya, penggunaan bahasa Arab yang sekarang itu sangat digemari oleh warga lokal Yordania. Mereka itu menggunakan kalimat an, Pak, seperti unknown, tidak diketahui, kemudian ditambah dengan bahasa Arab. Contoh andari. Nah, itu berarti saya tidak tahu tuh. Andari, an ahib. Itu berarti saya tidak suka. Seperti pengganti bahasa Inggris. Kemudian di kosakata sehari, Pak, seperti steer itu steering, kemudian atap ini mereka sudah tidak menyebut itu saqaf dalam bahasa Arab tapi ceiling. Apalagi kemudian jaket, kaos, t-shirt, kemeja shirt, dan banyak kosakata bahasa Inggris lain yang sudah diserap dan menjadi bahasa sehari-hari di Yordania. Bahkan anak-anak kecil itu lebih tahu zipper sebagai apa? Resleting daripada sahab yang itu padanannya dalam bahasa Arab gitu, Pak. Kurang lebih itu kalau untuk gambaran Yordania sebagai resistensi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan specific purpose pembelajaran bahasa Arab, specific purpose, sejauh ini Yordania itu memiliki kerjasama. Contoh tadi, Pak, saya sedikit nyambung terkait kerjasama militer ya, karena kebetulan itu di bidang kami di KBRI. Jadi Yordania itu memiliki lembaga swasta bekerja sama dengan militer, Mabes TNI Yordania dan juga Unifil, Pak, yang namanya itu Kasotek. Kasotek itu dibawa langsung dibawa asuhan Raja Abdullah II dari Yordania yang sudah memiliki MOU dengan Kopasgat TNI AU. Nah, mereka dalam 2 tahun belakangan ini rutin mengadakan latihan gabungan, Pak, dengan Kopasgat, Paskas kalau dulu namanya, pasukan khususnya TNI AU untuk penanganan terorisme dan salah satunya itu
pelatihan bahasa Arab untuk kebutuhan militer dan penanganan khusus. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa mungkin bapak-bapak sekalian tahu bahwasanya Indonesia aktif dalam misi peacekeeping perdamaian PBB, Pak ya. Baik itu dulu yang di Darfur Sudan maupun yang sekarang yang terdekat ada di UNIFIL Libanon, di mana tiap tahunnya itu sekali atau 2 kali TNI, Mabes TNI itu mengirimkan kontingen Garuda ke misi UNIFIL Libanon. Nah, salah satu komandannya itu dulu diikutkan kursus untuk belajar bahasa Arab di Akademi Kasotek Yordania itu, Pak, kurang lebih. Nah, tapi kalau untuk detailnya kami kurang tahu karena bagaimana silabus pembelajaran karena itu jadi rahasia dari pihak TNI Yordania. Cuman yang ingin kami sampaikan bahwa di Yordania memiliki kerjasama pembelajaran kerjasama latihan gabungan militer dan pembelajaran bahasa Arab untuk militer TNI AU. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu untuk yang kebutuhan khusus. Selanjutnya Yordania juga memiliki di salah satu lembaga bahasanya, Pak, memiliki program untuk koki. Nah, jadi mereka membuka kursus bagi mahasiswa asing. Seingat saya yang sudah mengikuti program itu tuh mahasiswa Turki, Jepang, dan negara Uni Eropa yang datang ke Yordania untuk mengikuti kursus memasak tata boga, begitu juga dengan bahasa Arab. Fungsinya untuk apa? Untuk dipekerjakan di hotel bintang 4 dan bintang 5 yang tersebar di Timur Tengah, khususnya Emirat Arab Saudi dan Yordania. Seingat saya waktu itu salah satu lembaganya itu bernama Modern Arabic Language yang bekerja sama dengan Intercontinental, Pak, dengan Intercontinental Hotel. Mereka membuka pelatihan untuk koki-koki yang akan ditugaskan di cabang-cabang Intercontinental di seluruh Timur Tengah. Kenapa urgensitas koki itu penting sekali untuk belajar bahasa Arab? Yang kami tahu informasinya waktu itu bahwa ketika narasi nasionalisasi perusahaan asing di Timur Tengah itu sangat kuat, ya, baik itu yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga Emirat. Seperti yang kita tahu bahwasanya watak orang Arab ini kan agak susah, Pak, ya, untuk beradaptasi dengan bahasa asing, khususnya mereka-mereka yang secara usia sepuh, yang sudah masuk di tahapan manajer, senior manajer, ataupun jabatan-jabatan prospek yang lain. Nah, maka dari itu Intercontinental waktu itu menggait Arab Modern Language untuk membuka kursus tersebut, Bapak. Selanjutnya juga dulu, seingat kami tahun 2012, Pak, ya, mungkin informasi yang kami dapat dari kedutaan. Nah, dulu BNP 2 TKI dan Atnaker, Atas Ketenagakerjaan Yordania, itu juga sempat membuka kursus untuk TKI, kursus bahasa Arab untuk TKI bekerja sama dengan lembaga bahasa yang bernama Lisanul Arab. Sebelum monotarium pengiriman TKI ke Yordania, TKI dan TKW ke Yordania. Jadi dulu para agen kemudian difasilitasi oleh BNP 2 TKI dan KBRI Aman. Ketika pertama kali calon PMI tersebut datang ke Yordania, mereka disambut oleh pihak agen yang berada di Yordania dan dikursuskan bahasa asing untuk kebutuhan pekerja rumah tangga, Pak. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu. Saya kurang tahu detailnya berapa lama. Selanjutnya juga kalau untuk profesi khusus lain yang banyak diikuti oleh mahasiswa Asia Tenggara itu Asia Tenggara itu adalah
pengajar PAUD, Pak. Pengajar PAUD. Saya memiliki teman orang Singapura. Karena di Singapura mereka dari kecil yang saya tahu Pak ya, mohon maaf kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi. Dari kecil mereka selain berbahasa Arab, selain berbahasa Inggris sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa ibu masing-masing, baik itu Mandarin India ataupun Melayu, mereka juga sudah mulai untuk mengambil bahasa asing kedua atau bahasa ketiga. Nah, untuk yang Muslim rata-rata itu kan mengambil bahasa Arab, Pak. Dulu beberapa mahasiswa Singapura itu mengirimkan dikirim untuk belajar ke Yordania sebagai guru PAUD. Singkat kami gitu, Pak. Guru PAUD untuk mengajar anak-anak di Singapura, anak-anak kecil Singapura untuk belajar bahasa Arab gitu. Dengan silabus milik ke lembaga Turki kalau tidak salah, Pak. Tadi bekerja sama dengan Lisanul Arab, nama lembaga bahasa Arabnya. Kalau untuk perguruan tinggi sendiri sejauh ini kalau untuk profesi khusus, Pak, kampus University of Jordan itu lebih ke untuk kebutuhan riset dan orientalism gitu, Pak, dan orientalis. Itu sudah berlangsung lama seingat kami. Baik, para asatidz sekalian, mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat terbuka terhadap feedback dan masukan, insight, dan lain-lain dari para asatidz sekalian. Saya kembalikan lagi kepada moderator ataupun yang mewakili. Terima kasih. Mic-nya Mas Angga, mic-nya. Mic-nya Mas Angga belum aktif. Mikrofonnya ya. Ya, ini kalau kita membincangkan outcome-nya ini sudah masuk skopusnya banyak sekali ini kan, ada kontroversi, ada emergency, ya, ada treatment, ancaman. Nah, tinggal dari yang dipaparkan Ustadz Gufron tadi itu banyak sekali ya, ada persoalan asimilasi budaya yang terlupakan di kalangan bahasa Arab, satu tema itu. Kemudian juga ada terkait dengan persaingan bahasa antar pengaruh kuat, ya, bahasa high contact, ya, atau budaya tinggi bahasa Inggris yang memiliki watak imperialisme terhadap bahasa Arab, misalnya, atau kajian-kajian yang sifatnya politik dan bahasa tadi itu kan juga mempengaruhi ya. Kontestasi bahasa Arab di Timur Tengah sendiri sudah mengalami ancaman-ancaman serius. Ada juga tema-tema pendidikan ya, bagaimana orang-orang dari Asia Tenggara itu sudah mulai melihat Yordania sebagai salah satu pintu untuk pendidikan anak usia dini. Ini juga untuk tahun ini sebenarnya tema 5 tahunnya sudah ada ini Mas Abu Bakar ini ya. Nanti kalau di runut itu Mas Agung ini bisa membuat tema penelitian 5 tahun di Yordania semua ini kalau kita lihat dari paparan Mas Gufron. Ya mungkin tanggapan dari Pak Aziz ya. Saya yakin temanya daging semua ini Pak, tinggal kita bagaimana memasaknya tema ini ya, cookingnya seperti apa, dijadikan 2 tema atau diincrit satu tema ini tahun depan ini tahun ketiga ini ya, itu kan bisa multi series, multi years seperti itu. Mungkin Pak Aziz dulu ya. Monggo Pak Aziz. Ya, makasih Mas Angga. Saya setuju ya. Jadi yang disampaikan tadi sebenarnya banyak yang menjadi data awal terkait baik itu tadi emergensi tentang punahnya bahasa Arab di Yordan
Itu juga jadi kalau diangkat ke Scopus itu jadi isu yang menarik itu. Jadi lalu yang kedua soal tadi, jadi banyak orang-orang yang menginginkan belajar bahasa Arab di Yordan itu, yaitu saya kira bisa tetap kalau kita mengkaji atau meneliti terkait eh, apa taklimul lughah al-arabiyyah li aghradin khosoh ya, atau untuk tujuan khusus saya kira juga ada. Termasuk juga yang tadi disampaikan di awal itu terkait dengan konflik yang sekarang ada di Timur Tengah itu sebenarnya juga bisa itu, meskipun bisa dikaji dari pendekatan lain ya. Mungkin kalau yang ilmu yang punya ilmu apa hubungan internasional saya kira menarik untuk mengkaji itu. Kalau kita mungkin mengkaji aspek ininya termasuk apa namanya distorsi bahasa Arab ya, atau asimilasi bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain itu saya kira itu bisa menjadi satu artikel tersendiri itu. Tadi disampaikan kalau untuk mengungkapkan apa tadi, jadi mencampur bahasa Arab dengan bahasa Inggris ya. Jadi saya kira itu data sebagian yang disampaikan oleh Mas Mufron. Saya kira nanti itu bisa menjadi data awal yang bisa disusun untuk jadi proposal yang bisa kita ajukan ya. Tentu untuk kalau kalau untuk menyusun proposal saya kira data awal tadi sudah cukup. Tinggal kita perlu menambahkan data-data akurat misalnya dari sumber eh, apa dari sumber online ya, melalui pencarian online saya kira nanti bisa kita jadikan data. Misalnya tadi disampaikan ada eh, lembaga pendidikan al-lisan, lalu ada bahasa Arab modern ya. Jadi apa Arabic modern atau apa tadi ya. Yang termasuk juga tadi yang belajar bahasa Arab untuk ini ya, untuk militer ya. Hanya mungkin kalau untuk militer itu mungkin tidak mudah ya kita untuk akses masuk ya. Tapi saya kira itu bisa menjadi opsi-opsi lah. Mungkin itu karena ini nanti saya kira tidak apa-apa. Yang penting nanti kita ngambil tema salah satu ya. Misalnya kalau kita ada data awal tentang taklimul lugha ala arabiyyah lil aghradin khosoh, atau teaching Arabic for specific purposes, itu nanti misalnya kemudian kita ke lapangan ternyata kita tidak bisa menemukan data itu ya, saya kira nanti bisa kita beralih karena ini nanti sifatnya kan kualitatif ya. Kualitatif itu kan bisa di tengah-tengah ketika eh, ada perubahan kondisi, judul pun berubah, saya kira tidak masalah ya. Yang penting ada data, ada dokumen itu. Mungkin itu kalau dari saya Mas Angga, saya kira nanti tinggal kita rumuskan. Dan ini nanti tadi kan di ini ya, direkam ya Mas Agung ya. Mungkin nanti bisa kita jadikan bahan untuk proposal ya. Terima kasih. Ya, Mas Agung mungkin tanggapan. Oke, terima kasih Mas Angga, Pak Aziz, Mas Gufron, Pak Bakar, dan Bu yang bergabung. Mungkin kalau tahap awal mungkin
Sinyalnya ya, Mas Bakar ya. Wah, ke Mas Bakar lah ya, tanggapan. Gitu. Kalau saya sih lebih lihat kesiapan apa ya, compare data untuk proposal itu yang di Mas Agung. Nih, saya ketemu lagi. Ini biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bingung. Karena seperti yang disampaikan Pak Ajis tadi, ini kan kualitatif. Nanti resistensi tadi sebenarnya juga bagus menurut saya. Ada Lempar simulasi dari bahasa. Gitu. Zoom. Ya, monggo Mas Agung, lanjut Mas Agung. Oke, kalau menurut saya mungkin kalau dalam kajian bahasa, kalau nggak salah itu mungkin percampuran bahasa itu bisa menjadi tren bagus juga Pak Aziz. Jadi bagaimana bahasa Arab itu tercampur-campur dengan bahasa ibu ya, terutama kalau di sana tadi bahasa Inggris dianggap bahasa ibu, mungkin dalam kajiannya mungkin disebut dengan interferensi ya, kajiannya kalau nggak salah. Jadi bagaimana proses interferensi bahasa Arab itu berhubungan dengan bahasa ibu. Itu juga bisa menjadi bahasa menarik ya. Jadi nanti pembelajaran lebih bagaimana tadi pergeseran atau pencampuran bahasa Arab itu dengan dipengaruhi oleh bahasa ibu atau bahasa yang digunakan di daerah tersebut. Itu juga bisa, menurut saya ya, itu juga bisa, mungkin datanya bisa kita telusuri juga. Tadi yang dikatakan Ustadz Gufron tadi, misalnya kata ahib menjadi an ahib, jadi tidak itu sudah bergeser dari kata la menjadi an misalnya. Itu mungkin kalau kita bisa telusuri juga bisa menjadi produk yang bagus, misalnya dibuat semacam mukjam gitu nggih, juga bisa mukjam al-jaibi misalnya. Kayak kamus aku itu nanti juga bisa menjadi produk, bahkan bisa menjadi pengetahuan baru untuk diajarkan atau di apa ya digunakan untuk berbagai kesempatan khususnya dalam mengajar bahasa Arab. Mungkin itu untuk yang lain-lain, monggo. Ya, mungkin Bu Kotaria, nasihat-nasihatnya. Tuh. Untuk teknis pendaftaran ini Pak Aziz, ini ketua kelompoknya siapa yang Jordan ini nanti Pak Aziz? Ya Pak Ajis lah. Pak Aziz ya. Enggak apa-apa. Coba saya terus. Kalau satunya lagi, Pak profesornya ini siapa? ya besok saya tak bicara sama Pak Agus. Saya kemarin belum sempat ngomong serius. Dengan siapa Pak? Pak Agus, lalu Pak Asnawi itu. Kalau kemarin pembicaraan saya sama Mas Angga, Pak Agus rencana kita arahkan ke Jepang sama Pak Fadil sama Mas Angga, Pak Fadil. Dengan yang lebih spesifik ke bahasa Arab, siapa kira-kira guru besar. Terus opsi yang di Malaysia itu malah rencananya kita ingin cari yang Pak Asnawi misalnya beliau bisa jadi, atau Pak Roy Bin jadi ketuanya, nggak apa-apa yang di Malaysia. Karena Pak Gofur ternyata sudah daftar litap, saya konfirmasi. Sudah daftar, Pak Gofur? Iya, malah ketua Pak. Pak Marno juga. Yang litap Dimas? Yang litap Dimas. Kalau Pak Fadil kebetulan kemarin sudah oke, malah beliau sangat senang untuk yang ke arah direncanakan ke Jepang. Tinggal kita butuh, kalau memang mau mengajukan 4, butuh 2 lagi untuk dicalonkan jadi ketua. Nah, opsinya kemarin muncul ya Pak Roy Bin barangkali, atau Pak Miftahul itu yang apa? Pak Miftah PBA juga ya Mas Agung ya? PAUD atau PBA? Pak Dr. Mitawuda, Iya. PPA. Pak Mif PBA ya? Sekarang PBA? PPA, ini sering ke Jerman malah itu. Malah bagus kalau PBA itu nanti kalau arahnya itu di Taufik itu masih kosong, Pak Bakar. Sepertinya Pak Taufik dengan kosong. saya itu waktu pendaftaran itu kan telat kita. Akhirnya kita juga Oh belum ya. dapat masukan. Taufik Pak Rahman. Taufik Rahman. Nah itu kita telat berapa menit itu kan udah nggak bisa itu. Ya diarahkan di Malaysia diisi moderasi beragam apa-apa, tapi pengantarnya pakai bahasa Arab, kan permintaannya proposalnya bahasa Arab. Ya.
Pak Taufik nanti ya. Masa enggak Pak Taufik itu masuk ke Kalau beliau bersedia ya. Kalian coba saya kontak-kontak. Ya kalau ada slotnya, oke Mas. oh gitu ya. Ya, untuk penajaman riset ya proposal, Mas Gufron bisa kapan lagi untuk sebelum pendaftaran, sebelum kita submit ke sistem Simpelmas, Mas Gufron bisa kapan kiranya untuk Zoom lagi? Kalau saya Pak, insya Allah hari Rabu mungkin di waktu seperti ini, insya Allah bisa Pak. Jadi hari Rabu Mas Agung mungkin bisa ada kisi-kisi ya, kisi-kisi proposal atau sudah 60% lah ya mungkin untuk menarik itu bisa diskusikan dengan Mas Gufron, terutama terkait dengan fakta empiris ya. Jadi kita centelannya fakta empiris di Yordania ini yang kita butuhkan. Kalau yang fakta literatur kan bisa diambil dari internet ya Mas ya. Terkait tadi misalnya ada perubahan dialek bahasa Arab Yordania Selatan itu apakah bisa diambil dari petikan koran di Yordania atau diskusinya siapa yang direkam di Yordania misalnya begitu, sehingga kesan Yordanianya itu kuat di proposal itu. Jadi kalau misalnya Mas Gufron punya nyuri-nyuri perbincangan anak-anak Yordania lalu kemudian dikutip tanggal sekian di daerah mana, itu kan fakta empirisnya menjadi kuat. Nah, maksud saya seperti itu. Sehingga nanti terlihat meyakinkan di depan reviewer misalnya. Karena ini kan metode itu kan 10-15% itu kan, kalau nggak salah itu nilainya di proposal. Mungkin seperti itu dari saya Mas Gufron. Kalau bisa kami provide Pak, nih untuk fakta empiris saya cari. Ya, nanti untuk lokasi penelitiannya itu kita ngambil di lembaga pendidikan atau di mana kalau di Yordania, Mas, lokasi penelitiannya? Untuk yang judul apa Pak? Kalau kita ambil lembaga yang pembelajaran bahasa untuk tujuan khusus itu ya di institusi. Hanya kalau yang tadi soal asimilasi bahasa itu saya kira ya di medsos, di masyarakat, di tongkrongan anak-anak muda, saya kira begitu Mas. Ini tadi distrik ya Pak ya, istilahnya di mana tadi? Distrik Abdul tadi itu ya? Iya, Abdul itu kayaknya distriknya. Kalau yang apa? Yang pembelajaran tadi Lisanul Arab sama apa? Yang PAUD sama yang kopi tadi kampus yang berbeda. Ya, kira-kira informasi apa lagi yang dibutuhkan Mas Agung untuk penyusunan proposal? Sementara cukup untuk itu. Nanti ada lagi Pak, mau komunikasikan lagi. Ya, mungkin sebelum itu nanti kita ketemu di kampus dulu enggak apa-apa. Besok atau lusa enggak apa-apa. Ya, berarti hari Rabu kita penajaman pendalaman isi proposal ya Pak Aziz ya? Ya, mungkin sebelum itu Dengan kita Mas ketemu di Gufron kampus untuk ya. verifikasi dan validasi dari proposal yang kita ajukan ini, apakah sudah representatif menggambarkan kondisi real di Yordania dan mengetahui. Seperti ya Mas Gufron gitu ya. Saya khawatir nggak berbuka-buka puasa ini Mas Gufron, nanti kalau kita ajak katanya mau berbuka ini. Iya, Pak. Insya Allah. Nah, Bu Ria, Profesor Ria ini kalau di ya sekolah dipanggil Profesor Ria ini. Ini mungkin sepatah dua kata lah Bu, sebagai wanita tercantik di grup ini mungkin bisa memberikan sebuah ya, gitu. saya
mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Aziz, kawan-kawan yang lain dan Mas Didin ya, Upron. Saya Oh, sinyalnya kurang bagus nih, Bu Prof. Masih mencari sinyal nih, Profesor Ria. Berarti untuk Dewin Malang hari Selasa Pak kita kumpul, Pak Aziz. Ya, setuju. Mas Bakar, andekana hari Selasa, Mas Bakar ya. Selasa Mungkin ya. agak Gak iso ngopi sorean, tapi Pak. yo. Oh, Kayak sore. siang mungkin apa agak sore, Pak. sinyalnya Pas ada agak pelatihan. ganggu ya. Oh iya. Mungkin itu ya Mas. Terima Oke. kasih nih Mas Angga, Mas Kupron yang sudah sibuk-sibuk dari jauh. Pak Aziz, Oke. udah lama nggak ketemu nih Pak Aziz. Iya, Bu Qadariyah kapan ke Malang ini? Kita tunggu di Mas Malang. Agung wajah baru ya. Siap. Iya. Pokoknya support dengan seluruh penelitian yang direncanakan oleh Oke. tim Aziz. Sip. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup nggak Pak Aziz? Oke, Biar Mas cukup. Didin biar Ya, berbuka, cukup. Bu Qadariyah juga bisa beristirahat. Ya baik, Kita terima mungkin kasih. bisa berjumpa kembali hari Rabu di waktu yang sama. Insyaallah. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan kita ini penuh berkah dan manfaat bagi kita Amin. semua. Amin. Kita Amin, ya akhiri Allah. dengan bacaan hamdalah. Amin. Alhamdulillah, Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agun. Oh. Terima kasih.